alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Alladzina yawung akeh sabaru kang sabar sapa alladzina mensobari ala syadaidil muhajarati ing atase pira-pira rekosane perpindahan pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi saat itu sangat wis pokoknya rekoso banget, susah banget, sedih banget, ninggalke keluarga sanak kadang, harta benda diajak hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba kamu bayangkan aja perpindahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain amat sangat berat. Kamu senang tiap detik megang HP, ada 2-3 hari di hijrah dari tidak megang HP, dari megang HP ke megang HP. Sedih nggak? Lebih-lebih tamam, nggak mau makan. Memang buatan apane. Itu juga semacam hijrah. Ini bukan hijrah asli dari Madinah dari Mekah ke Madinah, tapi bayangkan hijrah tadinya megang HP tiap menit tiap jam, sekarang dilarang. Itu juga berat. Kemudian tadinya dari pergaulan bebas menuju pergaulan yang ada larangan, contoh dari rumah mau ke pondok, kemudian di pondok dilarang pergaulan bebas kayak waktu di rumah. Ini juga hijrah, sangat berat. Tadinya di rumah makan serba ada dan serba banyak, di pondok hanya pas-pasan, bener ya? Tadinya merokok bebas di mana saja dan habis berapa saja, di pondok dilarang. Ini hijrah, berat. Berat kan? Tamam saiki ngumpet-ngumpet nang rokok gayane ngidul entek apa tamam. Kadang entek ning jero mobil gitu ngono apa ngene. Cuman karena rokok ala mana. Masa ngerti aku konang kowe tak jendol wae. Entek ngidul, entek ning kanal. Ora sekolah ya tamam ya ada sekolah. Mestinya karena ngerokok engko sak jam mulai memang. Ini juga perbuatan hijrah yang sangat berat. Ini saja idil muhajarah sangat berat. Nah, tapi ketika ini bisa kamu pertahankan keberatan ini, nantinya kamu akan menemukan sebuah kemanisan yang tadinya sangat susah, meninggalkan sesuatu tradisi kebiasaan, ditinggalkan karena kebiasaan yang kurang baik. Di pondok pesantren kok tiap jam tiap menit pegang HP, masih kecil juga sudah merokok terus menerus, sekarang dilarang. Ini hijrah, pindah moga yang baik. Insya Allah kamu nantinya akan menemukan sebuah kemanisan. Wa ala amrillahi lan ing atase perintah Allah. Wal marozi lan pira-pira coba kang abot. Orang-orang yang sabar atas penderitaan perpindahan atau pindah dari tanah kelahiran menuju ke
baik menuju ke daerah lain dan dia sabar atas perintah Allah untuk supaya pindah, dan juga dia sabar atas cobaan-cobaan yang dia anggap berat. Itu alladzina sabaru ini bisa direalisasikan kita. Kalau kita mau hijrah dari Mekah ke Madinah, kita bukan hidup di sana dan kita bukan hidup pada zaman Rasul. Hijrah kita apa? Dari perbuatan kurang baik ke menuju ke perbuatan yang lebih baik. Itu juga namanya hijrah kan. Ini berat hijrah kayak begini. Karena di dalam hijrah itu adalah mempertahankan atau apa ya? Ngempet perkara sing abot. Dalam hijrah kan ngempet apa? Menahan ya. Menahan perkara yang tadinya kamu biasakan kamu lakukan sekarang dilarang. Ini juga ngempet. Kemarin masih asik lihat HP, bisa ket-ketan sama cewek. Loh, iya kan? Kemarin bisa video callan sama cewek, sekarang aduh kangen di kangen tok dalam pikiran. Itu juga berat loh ngumpet semacam itu. Berat gak? Lah, tapi nantinya kan akan terbiasa dalam arti tidak menggunakan HP dan akan biasa. Ada HP dan tidak ada HP kan akan terbiasa. Itu satu. Dua, ala amrillah, dan bertahan mempertahankan perintah Allah. Sudah, ini perintah Allah, saya harus melaksanakan. Akhirnya terbiasa. Ini adalah kurang baik, akan terbiasa kamu bisa meninggal. Wala robilan ing atase perintahe, wala robilan ing atase pangerane Alladzina ya tawakkaluna padha pasrah sapa Alladzina. Jadi orang-orang yang sabar, dia mensabari apa yang telah diperintahkan Allah supaya hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan dia pada pasrah pada Tuhan. Lalu kok pasrahnya apa? Lah dia di ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa tanah, nggak dibawa, rumah ditinggal kan? Udahlah, saya serahkan ke hidup dan matiku saya serahkan Allah. Begitu dia. Semuanya ditinggalkan. Umpama nih kan, umpama suatu saat kamu udah ngumpulin harta benda yang begitu banyak, kamu berjuang di situ, mendirikan pondok pesantren, akhirnya kebetulan orang situ ada yang tidak cocok sama kamu, kemudian kamu diusir dari situ, pergi, pindah, harta dan tanahmu semuanya, harta ditinggal, rasanya kayak apa? Apa rumahmu kamu bawa, tanahmu mau kupikul, tidak bisa, rasanya kayak apa? Inilah gambaran-gambaran yang pernah dirasakan oleh sahabat. Siapa kan? Sahabat Muhajirin. Yang ini menceritakan sahabat Muhajirin yang begitu berat cobaannya yang zaman itu. Hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay alladzina tegese wong akeh lam yatawakkalu, kang ora padha pasrah sapa alladzina bima ing dalem perkara. Lam yatawakkal kang ora padha tampa pasrah sapa alladzina bima ing dalem perkara. Ya tuna kang padha nekani sapa alladzina wa yadaruna lan padha ninggal sapa alladzina ing ma ila Allahi kejaba ing atase Allah. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Wa ka'ayyin min dabbatin,
wa ka'ayyin lan pirang-pirang apane ming dabatin gremetane itu hewan yang berjalan kaki empat atau hewan yang gremet. La tahmilu kang ora gowo sapa sira rizko ha ing rizkine dabah aewa kasiron tegese akeh pirang-pirang minat dawa bisa saking pira-pira gegremetan latati kang ora kuat sapa sira ora kuat hamla rizki ha ing nggawa utawa nanggung rizkine dabah liduk via kronon apese dabah wala tadakhilan ora nyimpen sapa sira ora nyimpen saean ing wiji-wiji lisaatin krono saah utawa mangsa ukhra kang liya saat itu banyak sekali hewan ternak yang pada saat itu dibawa tapi tidak sempat membawakan makanannya karena saking banyaknya tanah rumah ditinggal. Ruya dan cerita ke apa anan Nabi ya saat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku lama amaro ing dalam semangsane perintah sapa Nabi perintah al mukminina ing pira-pira wong mukmin alladzina ya wong akeh kanu kang ana sapa alladzina ana iku pi Makkah tetep ing dalam negara Mekah diperintah bil muhajarati kelawan hijrah ilal Madinati marang Madinah kalu mongko padha ngucap sapa mukminin kaifa naqdimu baldatan laisa lana fiya ma'isyah kelawan ucapan kaifa naqdimu manane kaifa hale kepiye naqdimu teka sapa kita nekani baldatan ing sebuah negara utawa kota baldatan ing negara laisa kang ora ana iku lan tetep kedue kita dia ing dalem baldah apa ma'isyatun pengupa jiwa utawa penghasilan ma'isyatun pengupa jiwa utawa penghasilan itu pada saat Rasulullah memerintahkan kaum mukminin Mekah yang saat itu diajak oleh Rasul mari kita hijrah ke Madinah daripada di sini dicaci maki dihina dicemooh bahkan mau dibunuh ini Allah memerintahkan kepada kita untuk supaya hijrah ke Madinah apa tanggapan mukminin yang saat itu ya namanya orang kan ya ada yang bicara ada yang tidak ada yang bantah macam-macam lah namanya orang mungkin dia itu pertanyaannya bukan karena menyepelekan cuman karena dia usul bagaimana kami datang ke sebuah kota sebuah negara di mana di dalam negara itu kami ini tidak punya modal, tidak punya penghasilan, tidak punya bagaimana kita bisa hidup di sana Rasul? Sementara kita tidak punya pekerjaan, tidak punya modal, tidak punya bekal. Nanti bagaimana kita bisa hidup di sana?
kita tahu-tahu datang ke sana. Ya ini mungkin ya namanya orang kan ya, diajak pergi mestinya ada yang tanya, ada yang ikut, macam-macam namanya orang. Tapi ini semua adalah pembelajaran, bukan pertanyaan itu terus menunjukkan remehnya. Dia juga tidak, karena sebuah pembelajaran. Kaifa nakimu baldatan laisa lana biha ma'isha. Bagaimana kami datang ke sebuah negara di mana dalam negara itu kami tidak mempunyai apa-apa, tidak punya bekal apa-apa, tidak punya pekerjaan. Di sana saya tidak punya tanah, tidak punya lapangan kerja. Bagaimana Rasul? Akhirnya fanuzilat mongko den turunake apa ayatul ila ayat. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah iku yarzuqu paring rezeki sapa Allah idabah. Aidabah tegese kekematan ala dufiya ing atase apese dabah. Wa ya utawi dabah iku lata dakhiru ora nyimpen apa dabah. Wa iyakum lan ing sira kabeh ma'aku watikum dan sartane kekuatane ra kabeh li ana rizqaku saben-saben suwiji iku bi asbabin tetep kelawan pira-pira sebab. Wa kang utawi Allah wahdahu kalih dhewe ni Allah iku al-musab bibudak kang gawe sebab lah marang asbab. Mula saka iku fala takhafu mongko aja wedi, mongko aja khawatir sira kabeh al-faqra ing fakir ilmu hajar di kelawan hijrah. Ini kan tadi ada sahabat yang tanya Rasul, gimana kita bisa berpindah ke sana Rasul, sementara kita di sana tidak punya penghasilan, tidak punya tanah untuk bekerja, tidak punya lapangan kerja, dan tidak ada bekal untuk memberikan makanan sapi dan sebagainya. Ini Rasul itu kan membawa sapi kan, sehingga sapi, makanan sapi yang saat itu sudah disimpan tidak sempat dibawa. Bagaimana bisa membawa? Makanan sapi ditumpuk banyak di rumah, mungkin umpama ada makanan sapi, makan unta di rumah itu berupa apalah, bagaimana bisa membawa? Kalau sapinya dibawa kan tidak punya simpanan makanan sapi. Akhirnya kayak begitu, ngomong sama Rasul, bagaimana Rasul? Jawabnya Rasul lewat jawab. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Allah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah nantinya akan memberikan makanan kepada binatangmu dan juga memberi makanan ke kamu. Yarzuquha wa iyyakum. Yarzuquha wa iyyakum. Allah yang akan memberikan yang akan memberikan makanan binatangmu dan kalian semua. Tenang aja, nggak usah khawatir. Lah ini, kan ketika kamu nanti sudah di pondok pulang, kamu nggak punya keahlian apa-apa kan di pondok itu. Keahlianmu apa? Ya sih ngaji itu toh, namanya santri. Maka sekarang secara apa ya, lahiriah di pondok pesantren untuk supaya diajarin keahlian yang supaya nanti ketika pulang punya keahlian lah. Ini program dari pemerintah, itu bagus. Cuma kadang-kadang namanya santri itu juga males, kasih keahlian ini males, kadang ngantuk, ngaji aja ngantuk, lebih-lebih dikasih keahlian. Mereka yang di ngaji aja ngantuk. Kemudian ketika kamu ditanya, kamu mau nikah dari pondok pesantren, belum punya pekerjaan, gak punya rumah, apa yang buat ngasih makan istrimu, anakmu? Apa kamu kasih makan tanah? Apakah kamu kasih makan batu? Jawabnya apa? Ini aja jawabnya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ini jawabanmu kan. Ini senjatamu ketika besok kamu ditanya, kamu
Kamu ketika dari pondok pesantren ini kita sudah ngalim, ya, sudah ngalim semua, pulang sampai rumah, kemudian langsung nikah. Kamu di gayamu mau nikah, apa modalmu? Apa istrimu cukup kamu kelonin tiap malam, paginya nggak makan, mau kamu kasih makan batu? Kamu coba Allahu yarzuqu wa iyyakum wa huwas samiul alim. Lu malah tertawa malah baca Al-Qur'an. Itu jawaban saya. Apa artinya? Makanya kamu ngaji biar tahu artinya. Begitu kamu di jawabannya. Ya kamu dia. Nah, begitu caranya. Kalau kamu dihina dicaci maki kayak begitu jawabmu Allahu yarzuqu. Allahu yarzuqu. Ya, Allahu yarzuqu wa iyyakum wa huwas sami. Itu jawabannya. Nggak usah khawatir kan, tenang. Yang penting ngaji, insyaallah nanti ada solusinya. Ini jawaban dari jamin Allah. Li'anna rizqal kulli bi asbabin. Karena rezeki dari masing-masing seseorang itu bi asbabin. Ada sebab, ada lantaran, ada sebab. Sementara Allah lah yang membuat sebab. Lalu kalau kita dekat dengan Allah kan pasti ada jalan. Kalau kita dekat dengan Allah, mengamalkan ilmu-ilmu kita yang diperlukan dari pesantren, tetap nanti ada sebab. Ada sebab ya yang membuat sebab kalau kita dekat dengan Allah kan ya dikasih sebab. Ya enggak? Loh gitu. Di anarikal kulli asbabin huwa wahdahu al-musabbibulah. Allah lah yang membuat sebab. Fala takhaf wal faqra bil muhajarah, maka janganlah khawatir kalian semua masalah fakir karena mau nikah. Loh, kamu nggak usah khawatir. Kalau ini larinya itu ke memberikan motivasi kepada sahabat muhajirin, karena ini kita hidup bukan di zaman Rasul, maka ini untuk memotivasi kamu. Nggak usah khawatir, Allah yang jamin makanan keluargamu, anak-anakmu besok, kan nggak usah khawatir. Wah, saya nggak punya keahlian nih Pak, gimana saya hanya bisa ngaji dan ngaji? Jamin Allah. Rezeki itu adalah merupakan sebab. Yang membuat sebab siapa? Allah. Ya. Wa ta'ala sami'u dzakam idangat al-alimu tudakam. Utana ini payasmau kau mendengar pemidanget sapa Allah. Qaulaku mengucapan ira kabeh ada yo iki ada yo iki kaul kaifa nuqat dimubaldatan laisa lana fiha wa ya'lamu lan ngertani mengetahui sapa Allah dumairakum ing pira-pira simpenan ira kabeh atau perkara kang disimpen ira kabeh wa hajatakum lan hajat ira kabeh Allah mengetahui mendengar bisikanmu lesan maupun hati Allah tahu. Fayasma'u qaulakum hadza wa ya'lamu dumairakum. Kalau yasma'u qaulakum ini kaul kita secara langsung ya Allah. Ini kan ucapan orang kafir orang kafir. Sahabat muhajirin yang mengucapkan kaifan qad mubaldatan ini lewat lisan. Ada seorang sahabat yang dia tuh melontarkan sebuah ucapan terhadap Rasul karena dia khawatir bagaimana sapi kita nanti di perjalanan Rasul. Setelah sampai sana nanti sapi ini makan apa Rasul? Keluarga kita nanti sampai sana kasih makan apa Rasul? Di sana saya nggak punya pekerjaan, nggak punya lapangan kerja. Ada yang mengucapkan langsung itu, ada yang diem. Sebetulnya mau usul, tapi sudah diusulkan orang lain. Maka di sini sambung, fayasma'u qaulakum hadza wa ya'lamu dumairakum. Nah, ini dan Allah juga mengetahui apa yang sesuatu yang kamu simpan dalam hatimu. Mungkin juga ada yang usul. Tahu Allah. Yasma'u lan midang atau mendengar sapa Allah ida talaqu min dalan malikane mencari tong golek sapa sira kabeh ari iki wa
hajatikum ing kira-kira hajat ira kabeh ida saida apa kan sin kaf ta ida sakatu mindal malikane meneng sapa sira kabeh sakata ya sekutu terus sakata sakatu sakata terus sakat terus sakat tum taknya terus tasin tidak sakatun dan kalian menang sapa sira kabeh wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru inna Allah bikulli syai'in 'alim wala in sa'alta lan yakti lamun takon sapa sira kabeh walai sa'ata yakti lamun takon sapa sira hum ing ahli Mekah ya Mekah tegese penduduk Mekah man khalaqas samawati wal ard kelawan ing ucapan man khalaqas samawati wal ard. Hai Muhammad, sungguh ketika kalian tanya penduduk Mekah dengan ucapan siapa yang membuat langit dan bumi, man utawi sapa iku kelakon gawe lan dadiake sapa man as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Ala hadani domi ing atase iki lah runtutan. Wa sakhara lan nurutake sapa man ing matahari lurutake itu nundukake lan nundukake sapa samsa ing srengenge wal qamaron rembulan ditundukkan li islahil amwati krana kanggo bagusake pira-pira makanan kang mikuwati wa ma'rifatil awqati lan ngawuri pira-pira wektu wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono islahil amwat wa ma'rifatil awqat nyatane wae minal manafi saking pira-pira manfaat. Jadi hai Muhammad lamun sliramu ditakoni wong Mekah sapa sing gawe kok ditakoni salah. Hai Muhammad ketika sliramu takon, ketika kamu tanya pada penduduk Mekah, hai orang-orang Mekah siapa yang membuat langit dan bumi? Pasti jawabannya ya Allah. Kemudian ketika kamu tanya orang-orang Mekah siapa yang menyuruh matahari dan rembulan untuk supaya tunduk kepada kami kita ini biar dan berjalannya itu harus rutin, tidak boleh berhenti di tengah jalan dan harus tepat waktu. Siapa yang memerintahkan? Semuanya jawaban penduduk Mekah dan Allah. Jawabannya sama. Pernahkah matahari berhenti sebentar kan? Pernah nggak? Nggak pernah. Terus nggak pernah matahari berhenti sebentar, nggak pernah. Layakulun namung kaya bakal padha ngucap sapa ahli Mekah. Ngucape utawi man iku Allahu Allah. Dijawabnya yang membuat langit dan bumi ya hanya Allah. Layakulun Allah ucapannya orang-orang kan. Illa sabila krana ora ana dalan iku maujud lan kedue ahli Mekah. Ila ingkari dalika maring ingkari mengkono-mengkono jawaban Allah. Fa anna maka kaya apa yufakunaten nengokake sapa ahli Mekah. Ayo pakai fa maka kali kepiye surapunaten nengokake sapa ahli Mekah. Al ikrari saking ikrar kita faruti kelawan deweni Allah bil ilahiyati ing dalam sifat ketuhanan
ma ikrari ing dalam sartane ikrare anu Mekah kita faruti kelawan ijene Allah Ta'ala kalimahul sapa Allah ijene fil khalqi ing dalam menciptakan wa taskhiri lan ngerehake Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la innallaha bikulli syai'in alim